Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di HP. Pada kesempatan kali ini saya ada servisan HP Redmi 4A. Ini kondisinya tidak mau dihidupkan, tetapi kata orangnya ini kehabisan baterai karena ini baru saja ganti baterai dan sebelumnya HP-nya panas, cepat habis. Dicas itu nambahnya sejam 5% kurang lebih. Untuk itu sekarang akan saya bongkar dan akan saya lihat seperti apa kondisinya. Dan ini sepertinya memang baterainya baru, double power. Sekarang saya lepas dulu baut-bautnya, kemudian saya lepas penutup mesinnya. Dan kalau saya lihat mesinnya masih sangat mulus, tidak ada bekas kena air dan belum pernah kena blower di bagian mesin yang belakang. Dan sekarang saya cek menggunakan multi ukuran bus seperti apa hambatannya, dan ternyata ini HP-nya hambatannya cukup tinggi, short alias boros baterai, nyedot baterai. Posisi HP hidup baterainya cepat habis, dan posisi mati pun ini baterainya tidak dipakai akan habis karena nyedot baterai. Dan saya cek baterainya memang sangat kosong. Sekarang saya tembak kurang lebih 5-10 menitan biar ada isinya. Dan setelah baterainya saya tembak menggunakan power supply, sekarang saya coba nyalakan apakah mau hidup. Dan benar ini HP-nya mau hidup, ternyata memang kehabisan baterai dan posisi mesinnya nyedot baterai alias short. Dan saya raba-raba memang cukup panas di area situ bawah. Di area IC PA nya tidak begitu terasa, tetapi di bagian bawah IC power sama area IC charger ini lumayan panas. Dan ini masih loading. Ternyata mati, tidak kuat baterainya, mungkin masih lemah ataupun sudah habis, jadi tidak kuat mengangkat. Karena saya tembak cuma 5 menitan hanya untuk memancing apakah mesinnya masih hidup atau tidak. Dan itu saya lepas, ternyata itu antenanya lepas, antena signalnya, kabel antenanya, kepalanya lepas dari kabelnya. Oke, masalah kabel antena nanti, yang penting kita fokus ke bagian mesin yang short. Kira-kira ini penyebabnya apa? Kalau berdasarkan pengalaman yang sering saya temui, Redmi 4A posisi short ataupun konslet itu cukup sering disebabkan oleh IC charger. Bisa juga dari IC PA, RF, kapasitor ataupun IC powernya, tapi cukup sering juga dari IC charger dan IC power. Dan kalau saya lihat kondisi dari IC PA nya sendiri tidak ada yang kosong. Kadang kalau IC PA itu konslet ataupun short itu kelihatan ada lubangnya ataupun bekas kosong, dan saya ukur area IC PA tidak ada kapasitor yang konslet. Jadi saya fokuskan ke area IC charger terlebih dahulu dan akan saya ganti IC chargernya, karena saya raba sendiri kalau tadi posisi hidup di area IC charger lumayan panas sama di bawah IC power. Dan saya cek kapasitornya tidak ada ataupun tidak menemukan kedua ujungnya ngeground, hanya tinggi saja hambatannya. Jadi
saya langsung fokus dulu ke IC charger. Kalau misalkan saya ganti IC charger masih tetap sama, berarti tersangkanya ataupun penyebabnya bukan dari IC charger, mungkin bisa lari ke komponen lain. Yang jelas langkah pertama yang saya lakukan adalah fokus ke area IC charger, karena cukup sering sekali IC charger ini konslet dan menyebabkan HP bisa mati, bisa juga panas dan boros baterai. Oke, setelah IC nya saya lepas, baru kemudian saya bersihkan biasa timah-timah yang nempel di mesinnya. Kemudian ini sudah saya siapkan IC charger dan ini sudah saya cetak ulang. Ini saya ada bagian Redmi 4A kebetulan, dan saya pindahin IC chargernya karena posisi bangkian saya HP-nya tidak short, jadi IC chargernya otomatis juga normal tidak short, walaupun nggak tahu apakah IC chargernya bagus atau tidak. Yang jelas IC chargernya tidak short, jadi saya pindahkan ke sini. Kalau misalkan saya pasang ke sini dan kondisinya masih tetap sama konslet, berarti bukan dari IC chargernya. Tapi kalau misalkan sudah saya ganti posisinya, sudah tidak short HP-nya dan sudah normal, berarti disebabkan short tersebut dari IC chargernya. Jadi sekarang saya pasang biasa pemasangan IC, kurang lebih panas 4,5 angin 2 di blower yang saya gunakan. Jadi setiap blower dan setiap teknisi biasanya menggunakan ukuran yang berbeda-beda. Jadi ini posisi IC chargernya sudah saya cetak ulang, tinggal dipasang. Oke, setelah IC chargernya saya pasang, tunggu sebentar sampai agak dingin mesinnya. Oke, sekarang saya cek lagi menggunakan multi apakah sudah normal atau belum hambatannya. Kalau tadi jarumnya naiknya cukup tinggi, sekarang ukuran bus bisa dilihat sudah normal hambatannya. Ini ukuran bus, kalau ukuran kali 1 biasanya kalau normal jarumnya tidak gerak, kalau short biasanya jarumnya naik, dan tadinya tinggi sekarang sudah turun jarum multinya. Sekarang saya akan coba tes apakah ini HP-nya mau hidup normal atau tidak, karena IC charger kalau misalkan IC-nya jelek ataupun pemasangannya kurang bagus bisa menyebabkan permasalahan, entah HP-nya mati ataupun error. Kalau misalkan pemasangannya kakinya ada yang belum nempel kaki IC ke mesin, bisa menyebabkan HP-nya cuman boot loop terus mati. Bisa juga HP-nya mati total, tidak mau ada arus sama sekali karena kakinya belum nempel. Bisa juga dicas tidak mau. Tapi kalau misalkan pemasangannya kakinya ada yang gabung antara kaki satu dengan sampingnya, itu bisa menyebabkan HP-nya mati dan bisa juga menyebabkan HP-nya short. Jadi pemasangan IC charger perlu diperhatikan, harus benar-benar nempel semua kaki-kakinya dan IC-nya harus bagus. Jadi ini saya coba nyalakan, udah mau hidup, apakah mau loading atau tidak. Kalau misalkan cuman muncul logo seperti ini terus mati lagi, bisa jadi IC chargernya jelek atau pemasangannya kurang sempurna. Dan ini mau loading, tinggal dilakukan pengecasan apakah mau dicas atau tidak, mau nambah atau tidak, karena ini hubungannya dengan charging juga. Masalah IC charger itu mau ngecas dan ditunggu sebentar apakah mau nambah atau tidak. Jadi seperti itulah kurang lebih penanganan HP Redmi 4A kondisinya short dan IC chargernya yang bermasalah. Setelah saya ganti, HP-nya sudah mau hidup normal, tinggal itu masalah antenanya yang belum terpasang. Nanti akan saya bahas masalah antena yang rusak seperti itu di video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan tutorial saya kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.